Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana abwabal ilmi wal fahmi birahmatika ya arhamar rahimin, amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat, keberkahan, hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan. Tentunya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati-hatina iyas menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita muliakan para asatiz, para tuan-tuan guru kita dan orang tua kita yang hadir pada malam hari ini. Umumnya hadirin jamaah majelis ta'lim Sarumpun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Tajhizul Mayyit halaman 22. Lanjutan nak. Kitab Tajhizul Mayyit halaman yang ke-22, bab yang nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang hadiah bagi si mayit. Adapun setelah selesai dari pemakaman, maka keluarga pun sebaiknya melaksanakan salat sunnah 2 rakaat selama 3 malam berturut-turut.
dengan maksud dan tujuan agar Allah melimpahkan rahmatnya bagi si mayit. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ya'ti 'alal mayyiti ashaddu min lailatil ula farhamu bis sadaqati man yamutu faman lam yajid falyusalli rak'ataini yaqra'u fihima ay fi kulli rak'atin minha fatihatul kitab marratan wa ayatul kursi marratan wa alhaakumut takatsur marratan wa qul huwallahu ahad 10 marratin wa yuqalu ba'da salam Allahumma inni sallaitu hadhihi salata wa ta'lamu deh ulang wa ta'lamu wa ta'lamu ma uridu Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri fulan ibni fulan faba'athahu Allahu min sa'atihi ila qabrihi alfu malikin ma'a kulli malikin nurun wa hadiyatun yu'nasunahu ila yaumi yunfakhu fis-sur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah datang atas si mayit itu yang lebih bersangatan siksa daripada malam yang pertama ia dikubur. Maka kasihilah kamulah si mayit itu dengan sedekah atas namanya. Bila kalian tidak memperdapati sesuatu untuk disedekahkan, maka solatlah 2 rakaat dan membaca tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah 1 kali dan ayatul kursi 1 kali dan at-takatsur 1 kali dan membaca qul huwallahu ahad 10 kali. Lalu setelah salam ia membaca, ya Allah, sesungguhnya aku solat akan ini solat dan engkau tahu maksudku. Ya Allah, sampaikanlah pahala solatku ini kepada kubur si Fulan bin Fulan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pada saat itu juga 1000 malaikat, dan setiap satu malaikat membawa nur dan hadiah yang menyenangkan sampai hari berbangkit. Ima teks dalil tentang solat hadiah. Yang pertama, di sini dijelaskan bahwa kita diajari oleh Nabi apabila malam pertama si mayit itu di dalam kubur, kita diperintahkan memperbanyak sedekah atas nama si mayit. Jadi malam pertama sedekah, malam kedua sedekah, malam ketiga sedekah. Iman itabeni sekalian tahlilan. Ima tolu borngin marturut-turut. Nah, jadi untuk membuat sedekah naik. Sedekah naik adong do ajaran namun Nabi. Tahlilan naik indah. Anggo tahlilan naik adat doi. Kebiasaan di satu-satu kampung, satu desa, satu daerah. Adong dontong napi tu borngin, adong na sampai 40 hari, palaita kebiasaan na tolu borngin. Nah, itu adat. Tetapi bersedekahnya itu bagian daripada sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngasih binoto kita malam pertama di tempat musibahi ahlul bait menyediakan makanan untuk disedekahkan, maka makanlah makanan itu. Ulang ko pa malim-malim kon. No, lunong do dawi aw ngajaw ning ya. No, arana na marduka. Padahal itu sedekah akan membantu si mayit di dalam kubur. Malam pertama, malam kedua adong musero kuena makan. Malam ketiga adong indahan na mangan. Ulang na surat kiba mangan. Nah, iyu saho ondo aso yuk nasunahu menyenangkan si mayit itu di dalam kubur.
Jika kita menerima sedekahnya, lalu kemudian kita makan sedekah itu, kita manfaatkan, maka orang yang bersedekah itu akan merasa senang, dan si mayit itu pun mendapatkan cahaya. Dan hadiah kedua, adong musero kuena, makan. Malam ketiga, adong indahan mangan. Ulang na surat kiba mangan. Nah, iyu saho ondo aso yuknasunahu, menyenangkan si mayit itu di dalam kubur. Jika kita menerima sedekahnya, lalu kemudian kita makan sedekah itu, kita manfaatkan, maka orang yang bersedekah itu akan merasa senang, dan si mayit itu pun mendapatkan cahaya dan hadiah diberikan Allah ke dalam kuburnya. Itu yang pertama. Tetapi andai kata kita tidak memperdapati sesuatu yang bisa disedekahkan, maka laksanakanlah sholat 2 rakaat selama 3 malam berturut-turut. Menangkin rakaat pertama Fatihah, ayatna baca surah Ayatul Kursi sekali, kemudian At-Takasur sekali, kemudian Qul huwallahu ahad 10 kali. Songoni musema rakaat paduana Fatihah, Ayatul Kursi, Alhaakumut Takasur, kemudian Qul huwallah 10 kali. Asru marratin 10 kali. On surat At-Takasuron, setiap yang berhubungan dengan mayit sunnah dibaca. Contoh, ziarah ke perkuburan sunnah dibaca surah At-Takasur. Ngabinoto martahlil di perkuburan, bain jolo ayat natulu alak ninna, salah satu sian natului ulang lupa membaca At-Takasur. Nah, sunnah. Nah, adong acara mimpin doa untuk almarhum almarhumah, sunnah dibacakan At-Takasur, lebih diutamakan dibanding dengan surat-surat yang lain maksudnya. Nah, di masjid sunnah dibaca surah At-Takasur. Menyumbayangkon baca At-Takasur, tambahi Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi, tambahi dengan At-Takasur. Pokoknya berhubungan dengan mayit itu sunnah kita membaca surat At-Takasur. Selain kita memberikan hadiah kepada orang-orang yang ada di dalam kubur, kita mengingatkan diri kita bahwa kita pun akan masuk ke dalam kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dan orang yang membaca surah At-Takasur itu 1 kali samalah dengan membaca 100 ayat di dalam Al-Quran. Nah, ima sunah urangan dun pahalona na membaca surat At-Takasur. Sampai-sampai di sumbayang hadiah honpe, ia membain ayatna surah At-Takasur sekali, kemudian Qul huwallah 10 kali. Lalu setelah salat 2 rakaat, maka setelah salam baca doa, Allahumma inni sallaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma uridu, Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri, dokon golarnai sianu bin sianu, amin. Nah, ima doahna. Nah, artinya ya Allah, sampaikanlah pahala solatku ini kepada kuburnya si Fulan bin Fulan. Maka seketika itu Allah akan menurunkan 1000 malaikat, dan setiap satu malaikat membawa 1 nur dan hadiah yang menyenangkan sampai hari berbangkit. Nah, itu manfaatnya sumbayang hadiah 3 malam berturut-turut. Jadi tuluwor ngindoi karijohon sumbayang hadiahi nasadeges-degesna. Inna fa'ila zalika lahu sawabun jasimun wa minhu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Dan orang yang mengerjakan salat hadiah mendapat pahala yang besar dan tidak mati ia sebelum melihat tempatnya di dalam surga. Ipadilah na tuita namang karejo online. Tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di dalam surga. Ada maksudnya begitu mati ita ipatidaun Tuhan langsung di bakasan kubur ni bay raudhatum mir riyadil jannah.
taman daripada taman surga. Pahalana nagodangan sawabun jasimun, pahala yang sangat besar. Qala ba'duhum fatuba li'abdin wazaba ala hadhihi salati kullu lailatin wa ahda thawabaha likulli mayyitin minal muslimin. Dan berkata sebahagian ulama, alangkah baiknya bagi seseorang yang mengerjakan solat ini setiap malam dan menghadiahkan pahalanya kepada tiap-tiap mayit daripada kaum muslim. Wah. Jadi tola dui karijoon sumbayang hadiahon setiap malam. Tetapi nangkin utamana 3 malam berturut-turut. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Tapi ingin dikerjakan setiap malam apakah boleh? Boleh. Cuman perbedaannya pala 3 malam berturut-turut dikhususkan pahalanya kepada si fulan. Tapi kalau dikerjakan setiap malam, maka pahalanya umum kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Umpamana naron borngin sebelum modong atau ancogot borngin malam Jumat, kerjakan 2 rakaat sesuai dengan ayat-ayat nasionan, lalu kemudian ya Allah sampaikanlah pahala solatku ini kepada seluruh kubur-kuburnya orang muslimin, muslimat. Tidak bisa begitu sado-sado per jasad atau per ruh, ndak bisa be. Angkon nasude doma pala manglewat malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Karena yang paling dahsyat bagi si mayit itu adalah malam pertama ia dikuburkan. Nah, kemudian yang terakhir, dan niat solatnya adalah usolli sunnatal mutlaq rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku solat sunnah mutlak 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ido niatna, ido usollina. Ulang usolli sunnatal hadiah, ulang. Nah, karena soido kon sumbayang hadiah, ben namang hadiah kon pahalonaidon tu almarhum dohot almarhumah. Anggo golar ni sumbayang nai usolli sunnatal mutlaki rakaataini lillahi ta'ala. Perlu digarisbawahi, apabila solat sunnah mutlak maka itu dikerjakan kapan saja, waktunya sah dan boleh. Nah, ima hebatna sumbayang sunnah mutlakon, andigan saja waktu nagit ikarejoon tolak, waktu duha tolak, waktu tahajud tolak, setelah zuhur tolak, di waktu sebelum asar tolak, setelah subuh tolak. Memang sunnah mutlaki kapan saja dikerjakan itu boleh melaksanakannya. Tetapi tidak bisa 4 rakaat langsung, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila kita bain sampai 10 rakaat, maka harus dengan sekali salam 2 rakaat jolo baru sumbayang museh 2 rakaat. Dan solat sunnah mutlak ini bisa dihadiahkan pahalanya kepada siapapun yang kita tuju, wabil khusus kepada orang-orang yang telah terdahulu daripada kita. Bolehkah solat sunnah mutlak ini dihadiahkan pahalanya kepada orang yang masih hidup? Boleh, termasuk orang tua. Usolli sunnatal mutlak rakaataini lillahi ta'ala. Ya Allah, sampaikanlah pahala solatku ini khusus kepada orang tuaku. Padahal nama ngulu di orang tuanya sah. Igolakon mi sumbayang berbakti kepada orang tua. Niatnya tetap solat sunnah mutlak. Adong hajat ni batu Allah subhanahu wa ta'ala, hajat na sangat himmatun muhimmah, keinginan na gogo, keinginan na besar, na sangat penting ilalaya mukobul hajaton, maka laksanakan solat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian mintalah hajat kita kepada Allah setelah salam. Ipe sumayan mutlaki bisa mekarejooni, dan mengerjakannya itu lebih bagus di dalam rumah daripada di dalam masjid. Ima sumbayang mutlakon degisan duibain ibagas daripada di musajid. Kemudian kesimpulan yang terakhir masalah solat hadiah ini, ketika kita membacakan solat hadiah
lalu kemudian membaca doa, ya Allah sampaikanlah pahalanya kepada almarhum Pulan bin Pulan, kemudian tambahi doa nomor ziarah kuburi, Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'azzib hazal mayyit. Nah, doa kon. Nah, sekalian solat sunnah mutlak nai, solat hadiah nai, Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'azzib hazal mayyit. Jangan engkau siksa ya Allah si mayit ini. Ima doahna tambahan daripada menghadiahkan pahala solat hadiah 3 malam berturut-turut. Mudah-mudahan kita mampu mengerjakannya, karena orang yang melaksanakannya dianugerahkan Allah pahala yang besar dan tidak mati ia sebelum melihat tempatnya di dalam surga. Inilah sedikit pembahasan tentang solat hadiah 3 malam berturut-turut. Insya Allah yang akan datang bab yang nomor 9, takziah kepada ahli musibah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah ilmu dan amal ibadah kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.